Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi ke channel Hikamat. Channel ini membahas terkait dengan kasus kriminal yang terjadi di Indonesia, atau kasus yang bikin kita tuh bereaksi akan, kok bisa ini terjadi kasus yang seperti ini di Indonesia. Jadi jangan lupa untuk di subscribe, like, dan juga jangan lupa untuk di komen ya, untuk menambah berkembang lagi pada channel ini. Makasih. Oke, kali ini kita akan membahas terkait dengan kasus yang akhir tahun 2024 ini sempat viral, yakni seorang kakak ipar atau seorang kita akan membahas terkait dengan seorang istri dari suaminya yang meracuni seorang adik iparnya sendiri dengan minuman yang modusnya yakni meminum jamu. Dan bagaimana sih kronologinya dan siapa yang menjadi korban dan serta pelakunya, dan apa hikmah dibalik peristiwa dan kasus kali ini. Jangan lupa untuk di subscribe ya teman-teman, dan disimak sampai dengan akhir. Oke, kali ini kita akan membahas dengan profil terlebih dahulu. Profilnya yakni bernama Rika Amalia, merupakan berusia sekitar 19 tahun dan memiliki suaminya sendiri kayak gitu. Nah, kita coba namakan yakni Pak Thomas. Nah, selanjutnya Pak Thomas ini mempunyai seorang adiknya sendiri sekitar berusia 13 tahun bernama Aisyah Nur Fadilah. Nah, jadi ya awalnya seorang Pak Thomas dan juga Bu Rika Amalia yang berusia 19 tahun ini istilahnya tuh menikah gitu ya, awal-awal menikah lalu memiliki seorang anak gitu ya. Nah, entah karena memang ada penyampaian yang kurang baik akan dirinya dari Rika ini oleh si adik ipar, dan juga sebenarnya tidak hanya adik ipar ya yang bikin sakit hati itu, yakni oleh si ininya sendiri, ibu dari Pak Thomas, yakni mertuanya. Nah, di sana dendam gitu istilahnya, dendam karena memang ada pelapalan atau ada yang disampaikan oleh seorang ya ininya sendiri gitu yang membuat sakit hati karena disinggung oleh yaitu lisannya menyinggung hatinya dari Rika, entah karena memang anaknya disinggung atau memang karena memang fisiknya yang disinggung. Ya itulah namanya perempuan, tentunya sangat ini ya mudah untuk sekali terluka oleh hatinya sendiri. Dan bagaimana sih kronologinya ini bisa terjadi, yang dimana memang Teh Rika ini sudah memiliki dendam udah sekitar 8 bulan yang lalu gitu ya, sudah cukup lama sekali ini terjadi gitu dendamnya gitu ya. Nah, pada akhir tahun ini terjadi hal yang seperti ini. Namun sebelum itu memang Teh Rika ini itu membeli racun atau namanya potasium yang ya di toko online ya, bisa ya teman-teman pasti tahu lah toko online, ada Tokopedia, Shopee, Bukalapak dan lain sebagainya ya. Memang itu dibelinya dari sana di toko online di awal bulan Desember gitu ya. Nah, itu udah ancang-ancang di sana gitu. Nah, yang dimana itu dibelilah ya racun tersebut bernama potasium, yang memang itu bisa dikatakan racun tikus gitu ya. Nah, lalu ketika itu memang ya menunggu momentum untuk melakukan hal seperti itu gitu. Hal apa? Nah, dimana kita awali memang dari Teh Rikanya ini melihat situasi yang memang lagi tidak ada siapa-siapa di rumah gitu ya. Dan dimana itu memang Teh Rika ini menyampaikan dan juga mengajak taruhan kepada si korban yakni ya tadi Aisyah Nur Fadilah untuk
meminum jamu. Modusnya adalah jamu ya teman-teman. Modusnya adalah jamu, meminum jamu sekiranya atau jikalau si Aisyah ini meminum dan juga dapat menghabiskan tanpa dilepehin atau dibuang atau yang muntah-muntah, itu dikasih uang 300.000. Kalau misalkan nggak sama sekali dimuntahin gitu ya dari minuman tersebut. Nah akhirnya dari sana, oh bisa, tenanglah, jamu doang lah, paling ya jamu mah sehat lah, jadi nggak apa-apa gitu. Nah di sana itu si Teh Aisyah itu menyampaikan kepada ibunya atau orang tua dari Pak Thomas ini. Nah lalu menyampaikan, tibalah di hari H di tanggal 18 Desember gitu ya, 18 Desember 2022 ini sekitar pukul abis zuhur, yang dimana memang itu kondisinya lagi nggak ada siapa-siapa di sana gitu ya. Nah di sana Teh Aisyah datang ke rumah Teh Rika yang memang itu emang nggak terlalu jauh juga rumahnya, istilahnya tuh hanya ada beberapa rumah yang memang ada di sana kayak gitu ya. Jadi di sana ya datang ya seperti biasa ngobrol, terus juga ya akhirnya ya sebenarnya si minuman tersebut memang udah diracik gitu ya, diracik untuk diminum, untuk diberikan kepada si adik ipara ini gitu. Nah ketika itu langsunglah ditegak minumnya, dan sebenarnya uangnya juga udah ada gitu ya, 300.000 tuh udah ada di mejanya tersebut diminum. Dan di sana itu merasa pusing, merasa mual, terus juga kayak ngerasa ya Allah, kayak akhirnya setelah beberapa jam kemudian, dari kan jam 1 ya itu meminumnya, lalu 2 jam kemudian sekitar jam 2 atau jam 3-an gitu ya, nah itu ya tergeletak di sana dan meninggal dunia gitu ya. Nah harusnya kalau terjadi atau ingin memberikan sesuatu yang itu misalkan untuk efek jerah, harusnya kan dari Teh Rika yang ini menolong ya, tapi itu dibiarkan aja gitu, dibiarkan aja sama si Rika ini gitu, tanpa dibantu gitu. Padahal memang itu hal yang sangat-sangat di luar nalar dilakukan dirinya kepada adik ipar sendiri gitu ya. Dia memang masih di bawah umur bisa dikatakan gitu. Nah di sana akhirnya ya meninggal dunia setelah 2 jam kemudian, lalu diseret dan dibawa ke belakang ini ya, lemari apa pintu gitu ya, di belakang di belakang lemari kalau nggak salah, itu diumpetin di sana, diseret dan dipindahkan di sana, yang mana itu memang banyak bercak-bercak darah, yang bukan hanya bercak darah ya, tapi juga bercak-bercak yang memang itu seperti ada cairan yang memang itu dimuntahkan oleh seseorang ya kayak gitu. Itu menurut penuturan dari pihak kepolisian. Nah, lalu di sana diumpetin lah si jasad atau tubuh dari si Aisyah Nur Fadila ini. Ya udah akhirnya dari sana ya diumpetin, yang mana terus menyampaikan gitu ya oleh si Rika sendiri kepada suaminya, aku abis ini di sini. Nah itu, tapi itu belum itu si suami itu masih istilahnya masih kerja di sana. Nah itu ketika tadi yang ibu mertuanya itu ya menyampaikan bahwa ya bukan menyampaikan, kayak pulang ketika udah selesai dari kegiatannya, terus mencari di mana si Aisyah ini. Akhirnya ya mencari kesana kemari tanpa diketahui. Akhirnya dari si ibu mertuanya ini atau orang ibunya ya lah ya, ibu dari Pak Thomas atau si Pak Thomas ini menyampaikan kepada ibunya sendiri bahwasanya Rika ini ada di belakang pintu yang memang digerobok, ini udah tewas meninggal dunia. Dan di sana akhirnya dicek lah dan benar dan betul bahwasanya yaitu habis dihabisin dengan cara diracuni oleh potasium tadi oleh Rika Amalia ini gitu ya. Dan ini wow, ini menjadi dimana kita bersama untuk senantiasa menjaga lisan, menjaga apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan. Itu mungkin ini ya, ucapan itu jauh lebih menyakitkan
daripada pisau yang sangat tajam gitu ya. Karena itu dengan cara apapun seseorang tuh bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar, seperti diracuni lah, ya, diancam, dibunuh, bahkan sampai dengan dihilangkan nyawanya seperti yang kasus kali ini gitu ya. Dan dengan adanya hal ini, dari Rika ini diancam dengan pasal KUHP gitu ya, istilahnya itu ya dengan dijerat dengan pasal yang memang sudah disampaikan oleh kepolisian dengan hukuman paling lama itu 15 tahun penjara dan paling wow sekali yakni dengan hukuman mati gitu ya, dengan apa yang dilakukan oleh Rika Amalia ini. Dan ini menjadi tema kita bersama untuk senantiasa menjaga sanak saudara, keluarga, family kita bersama, dan menjaga lisan apa yang kita sampaikan agar tidak menyakitkan hati orang lain. Karena apa yang kalian sampaikan kepada seseorang itu suatu saat nanti itu akan menjadi luka batin yang memang itu membekas, yang nantinya itu akan menjadi bom yang akan meledak suatu saat nanti. Itu. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton video ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman. Bye bye.